Sulawesi udah jam berapa nih di sana nih ya? Mungkin udah mau masuk asar ya. Ya, boleh 10 menit, Dok. 10 menit ya. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semangat pagi. Pagi. Ya, kalau entrepreneur atau wirausaha itu harus selalu optimistik ya. Kalau lagi nggak optimis gimana dong? Ya cari teman yang optimistik. Jadi bisa nular. Ya, nah, barusan ini sebelum saya mulai, saya mau nyapa dulu nih beberapa yang terutama para peserta yang 339 peserta. Semangat semuanya, sekarang 342. Wah, ini luar biasa nih. Anggota OKOC forever and ever. Luar biasa. Nah, ada Coach Esti Ginting. Terus ada Pak Im, Bang Sandi belum datang. Pak Rizko Frederick, founder Muslimpreneur. Bang Salman sendiri sebagai moderator yang hits banget. Ini digital business strategy consultant. Strategis atau strategik nih? Pembina OKOC Forever, mentor bisnis Muslimpreneurship, luar biasa. Dan terakhir tapi bukan yang nggak penting, Bunda Welly, Direktur Operasional MP Store, Online Marketplace Syariah. Nah, teman-teman, apa ya 10 menit yang bisa disampaikan. Tapi tadi udah diambil semua sama Ketum IIM. Jadi saya ini aja deh, ngingetin. Resesi itu hanya sebuah istilah yang mengatakan bahwa ingat, semuanya kondisinya lebih berbeda dari yang sebelumnya. Artinya gini, orang yang tadinya konsumsinya 100, dia kurangin jadi 75, ada yang kurangin jadi separohnya. Jadi resesi itu hanya sebuah signal bahwa ada perlambatan ekonomi. Perlambatan ekonomi itu artinya apa sih? Perlambatan ekonomi itu hanya sekedar yang tadinya jual belinya level volumenya ada di 100, nah sekarang jadi berkurang 75 atau 50 atau bahkan lebih kurang. Jangan kaget maupun jangan khawatir. Karena apa? Karena mungkin sebelum-sebelumnya kita overkonsumsi. Nah, saya itu selalu nanya sama teman-teman, resesi itu apa sih? Oh, berkurang segala macam konsumsi dan seterusnya. Oh ya, benar juga. Tapi bisa jadi nggak bahwa sebelumnya itu kita konsumsinya kebanyakan, yang nggak perlu dibeli. Gitu ya, Iya, betul. Jadi mungkin sekarang ini tuh adalah konsumsi yang pas, yang benar, cukup. Nah, ini yang mungkin saya perlu challenge kepada teman-teman. Mungkin yang kemarin udah kelebihan gitu ya. Punya motor harusnya 1 cukup. Ini punya 2, punya 3. Punya TV serumah 1 cukup. Ini punya 1 kamar, punya 1. Ya. Jadi kita jadi bingung sendiri nih, konsumsinya yang mana nih yang dikatakan menurun. Tetapi saya sepakat bahwa konsumsi itu harus naik. Tapi bukan konsumsi pribadi yang naik. Yang naik itu adalah karena kita setiap tahunnya ketambahan 3 juta bayi di Indonesia. Ya, 3 juta bayi itu kan 3 juta mulut. Artinya 3 juta susu tambahan, makanan tambahan, pakaian tambahan terhadap 3 juta itu. Nah, inilah yang benar sebagai yang namanya prediktor dari konsumsi yang naik.
bukan individu ya. Kita sendiri kan makan 3 kali sehari, nggak bisa jadi 5 kali atau 6 kali gitu ya. Tetapi mulut-mulut yang 3 juta ketambahan per tahun ini, inilah yang mengharuskan ekonomi bertumbuh. Supaya apa? Karena nanti 15 tahun kemudian, si bayi-bayi ini perlu namanya lapangan kerja. Ya. Nah, kalau kita misalnya ekonominya nggak tumbuh, terus lantas lapangan kerjanya dari mana buat yang 3 juta bayi setiap tahunnya ini? Ya, bayangin kalau 10 tahun ke depan, berarti kalau setiap tahun ada 3 juta bayi, berarti kita ketambahan berapa bayi? Berapa orang? Ya, 3 kali 10. 30 juta orang akan bertambah. Sekarang Indonesia 270 juta. Ya, berarti Indonesia akan tembus 300 juta penduduk pada 10 tahun mendatang atau 2030. Nah, jadi kembali lagi bahwa jangan khawatir atau nggak usah deh dipikirin tuh ya resesi atau enggak. Intinya adalah kita tahu bahwa ada koreksi ya, koreksi terhadap daya beli kita. Ya, daya beli kita yang tadinya 100 bisa jadi sekarang turun separuhnya atau 3/4-nya dan seterusnya. Nah, saya selalu bilang bahwa the power of silaturahmi itu adalah modal terutama dan terpenting dari setiap wirausaha. Kenapa? Karena di dalamnya ada 2 janji Allah. 1, umur diperpanjang. 2, rezeki yang diperluas. Nah, Allah udah kasih tuh formulanya. Mau diperluas rezekinya, perlu silaturahmi. Harus jalankan silaturahmi. Nah, jadi kalau saya bilang begini, kalau di politik itu haram hukumnya 2 kaki. 2 kaki itu apa? Ada di satu kelompok dan ada di kelompok lainnya yang biasanya bertentangan dan bersaing. Ya, tetapi kalau di wirausaha, jangankan 2 kaki, 1000 kaki itu harus. Kenapa? Karena kita harus meluaskan network atau jejaring atau yang saya sebut increase your power of silaturahmi. Ya, dengan cara kita berada di macam-macam komunitas. Jadi kalau misalnya ada anggota Muslimpreneur, terus dia juga anggota OKOC Forever, dia juga anggota TDA dan seterusnya, bagus. Dorong terus supaya bisa menjadi 1000 kaki. Wirausaha dilihat kesuksesannya bukan dari mana-mananya, tapi awal sekali adalah berapa jumlah kontak yang ada di handphonenya. Ya, karena itu adalah kekuatan dia untuk menyebarluaskan informasi tentang produk atau jasanya. Bayangin kalau misalnya kita tiap hari, tiap minggu, tiap tahun segitu-segitu aja, ya, segitu-segitu aja jumlah kontaknya di sini, berarti konsumennya, pelanggannya juga segitu-gitu aja. Berarti apa? Dia sendiri yang membatasi berapa besar dia mau bertumbuh. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan terintimidasi bahwa bilang, lu kok ada di satu komunitas, ada lagi di sana lagi dan seterusnya. Lu nggak loyal ya sama komunitas lu. Bukan begitu, bro. Jelasin bahwa silaturahmi itu justru kita harus ada di mana-mana. Ya, harus berkenalan dengan siapapun juga, bersapa, ya, bersapa dengan siapapun, bertukar sapa. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan kita, terutama buat diri sendiri nih ya. Tapi kadang-kadang ya, terus terang ini pengalaman pribadi. Saking banyaknya WA grup saya 500 itu nggak kebaca semuanya juga gitu ya. Nah, jadi itu juga kita punya batasnya. Berarti kita harus punya tim.
ya, punya tim gimana bisa menindaklanjuti tadi the power of silaturahminya bisa tambah luas lagi. Ini saya lihat kalau ikutan webinar, ini kalau OKOC Forever pecah begini nih, bisa 300 plus, ya, luar biasa nih, Masya Allah. Semoga terus semangatnya ke depannya. Saya dengar ada di 20 provinsi dan 50 kota dan kabupaten. Berarti ke depannya saya mau lihat OKOC Forever, kerjasama sama Muslimpreneur, ini bisa ada di 34 provinsi dan beberapa negara. Ya, ingat, kita jualan nggak boleh dibatasi oleh yang berbahasa Indonesia di garis batas Republik Indonesia saja. Yang berbahasa Indonesia itu ada di seluruh dunia dalam bentuk diaspora. Kemarin OKOC baru bikin acara dengan komunitas OKOC Mumtaz Kairo. Ya, ini kita dengan pelajar-pelajar di sana sudah menjajaki ya kemungkinan di Kairo, udah itu terus teman-teman di Mesir, selain Kairo, teman-teman di Turki, ya Istanbul dan lainnya itu juga bisa menjalankan kurikulum kita supaya apa? Lapangan kerja tercipta. Saya rasa udah 10 menit ya. Bener nggak, Coach Salman? Udah 10 menit. Jadi saya akan berhenti di sini dan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang terus bersilaturahmi dengan kita, dan selama kita satu tujuan, yuk gandeng tangan untuk menciptakan Indonesia yang lebih banyak lagi lapangan kerjanya. Kenapa? Sekarang ada 12 juta pengangguran. Ya, kalau kita sebulannya aja bikin 1000 gitu, ya berarti 1000 less pengangguran. Ya, jadi bantu teman-teman yang lain merdekakan diri kita dalam mendapatkan penghasilan dan juga merdekakan orang lain dari mendapatkan harus bergantung pada BLT contohnya ya, bantuan langsung tunai. Menurut saya boleh tapi emergency banget, tapi kita bantu teman-teman lain untuk merdeka secara finansial juga. Cukup dari saya, Bang Salman. Terima kasih. Oke. Sukses acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Indra nih buat masukannya. Bang Indra, Abang. Ini kan sebelum udahan ya, biar ada oleh-oleh nih buat teman-teman. Boleh nggak ngasih 3 tips yang harus dilakukan sama teman-teman UKM? Tadi kan udah panjang lebar. Kalau dikristalisasi lagi, dikerucutkan lagi, kira-kira 3 hal apa yang harus kami lakukan nih para UKM yang bergabung di Muslimpreneurship di OKOC Forever, Bang Indra? Oh, wait. maaf. Silakan Bang. 3 hal Bang. Tadinya saya mau pantomim aja gitu. Iya. Bahasa isyarat. Oleh Bang. Pakai bahasa isyarat. Oke, 3 hal. Teman-teman, tadi karena topiknya resesi nih ya, resesi, teman-teman perlu memahami ada 3 fase ya, 3 fase yang kita akan alami. Kalau enggak kita sudah alami, tapi ada 3 fase. Pertama itu fase survive. Ya, fase survive itu atau bahasa Indonesia bertahan. Itu akan kita alami pertama dalam resesi ini. Jadi mati-matian bertahan. Ya, tadi Tumi Im udah ngomong mantap, mindset, manjam ya. Caranya dengan 3 itu. Tetapi kita kenapa harus bertahan? Supaya kita bisa masuk ke fase yang berikutnya. Tadi yang pertama fase survive, yang berikutnya adalah fase revive. Ya, revive itu bangkit lagi. Kalau bangkrut atau tutup atau nggak bertahan, apa yang mau dibangkitin gitu ya. Nah, itu fase yang kedua, revive. Baru kemudian nanti setelah stabil,
kita pikirin yang fase ketiga. Fase ketiga itu adalah fase thrive. Thrive itu adalah tumbuh lagi ya, tumbuh lagi dalam usaha kita. Jadi fase yang pertama itu adalah survive, dan teman-teman pasti akan masuk ke sini. Berikutnya fase revive. Ya, ini adalah fase yang harus kita capai. Kalau enggak, kita artinya enggak bertahan. Baru yang ketiga itu fase thrive. Ya. Survive, revive, and thrive. Ya, gampang ingatnya karena belakangnya if semua ya. If semua. Jadi bertahan, ya bertahan, bangkit lagi, bertumbuh kencang lagi. Ya, kira-kira jadi 3 itu. Jadi jangan khawatir. Ya, jangan khawatir bahwa ini adalah suatu hal yang wajar. Ya, survive, revive, thrive. Gitu kira-kira Bang Salman. Oke. Terima kasih Bang Indra. Wah, teman-teman mantap ya. Kita ada oleh-oleh nih ya. Bahwa kita akan melewati fase ya. Fase pertama kita akan survive nih. Makanya tadi the power of silaturahim ya. Kita bergandengan tangan ya. Ini grup, kalau grupnya udah nyampe 500 nih berarti wah sumber energinya luar biasa ya Dokter Indra ya. Nah, jadi ini Dokter Indra juga ngasih bocoran ya, kalau teman-teman pengen sukses seperti Dokter Indra ya, grupnya sampai 500 ya. Jadi kalau grup WhatsApp-nya baru sampai 5 ya, baru nyampe 10, itu ditambah-tambahin ya. Kita perbanyak silaturahim, apalagi sekarang udah eranya digital ya. Kita bisa berinteraksi ya. Kalau sekarang mungkin grup kita baru grupnya kelas RT, RW, teman kuliah ya. Bolehlah kita bikin grup teman yang tinggal di Mesir ya, tinggal di Eropa ya, tinggal di Amerika ya, teman-teman kan di sana juga banyak ya, saudara-saudara kita yang para warga negara Indonesia yang beraktivitas di sana, entah dia pelajar, entah dia bekerja ya, kita kumpul, kita perbanyak silaturahim. Dan silaturahim di era digital ini gampang ya, karena udah ada internet ya, dan kita bisa koneksi. Makanya kan sekarang kebutuhan kita itu ada premier, sekunder, tersier, sama apa satu lagi? Seluler ya. Jadi ada 4 ya. Premier, sekunder, tersier, sama seluler ya. Jadi tetap paket data adalah salah satu yang penting ya. Bahkan saking pentingnya paket data ini ya, sampai ngasih subsidi ya buat teman-teman yang kekurangan paket data. Jadi bukan sembako aja ya. Jadi sembako itu jadi udah sekarang 10 bahan pokok ya, dari sembako ditambah pulsa ya, paket data ya. Jadi dalam era yang sedang kita akan memasuki krisis, dan teman-teman juga tentu sudah bukan masuk resesi, teman-teman sudah merasakan krisis ya, betapa susahnya jualan ya, betapa ini jualan, tapi semuanya ya, saya juga sering selain ada berita-berita negatif juga banyak juga ya teman-teman yang bisnisnya juga bertumbuh ya, bisnisnya juga besar ya, dan saling bergabung di komunitas ya, benar tadi ya, gabung di komunitas ya. Kalau saat ini gabung forever ya, silakan teman-teman gabung di lainnya. Ada teman-teman di TDA ya, saya juga bergabung sama teman-teman TDA, kemudian juga nanti di komunitas multipreneurship atau yang mana saja ya. Dan juga sekarang kelas-kelas pembelajaran online ini ya, kelas-kelas pembelajaran online ini juga sudah banyak ya, di mana-mana ya, teman-teman bisa ikutan, mau yang sampai yang bayar, biayanya pun gak mahal-mahal ya. Bahkan sekarang saya lagi ikutan kelas-kelas online lagi ya, kelas online benerin AC ya, itu ikutin aja belajar ya, mana tahu saya nanti ya, tetangga saya butuh servis AC, tinggal menghubungin saya gitu ya, yang sudah bebas COVID gitu ya, tanpa harus panggil dari luar ya. Jadi belajar ya, jadi tadi ya apa, kita survive ya, dari kita survive tadi. Setelah survive kita kita akan revive ya, bangkit ya. Jadi kalau sudah berdarah-darah, jangan lupa bangkit ya. Kita boleh jatuh berkali-kali ya, dari pepatah nih ya, pepatah yang cukup populer kita bagi para pengusaha ya. Kita boleh jatuh berkali-kali, tapi jangan lupa untuk bangun lagi ya. Kita bangkit ya, untuk bangkit, untuk apa? Selanjutnya kita bertumbuh ya. Karena inilah
mental seorang pengusaha sukses ya. Sebagaimana berkesesuaian dengan toladan kita ya, nyambung sedikit ya materi sharing dari saya ya. Sebagaimana berkesesuaian dengan toladan kita ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang entrepreneur sejati ya. Bayangin teman-teman ya, beliau dari usia 12 tahun ya, ini kita sambil nunggu Bang Sandi hadir ya untuk berbagi juga bersama kita ya. Kita mengingat kembali ya betapa teladan kita Rasulullah SAW ya dari muda sudah dilabelkan sebagai al-amin ya, orang yang terpercaya ya. Orang terpercaya ini sampai-sampai itu dulu ya ada namanya salah satu aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah itu sebagai jastip ya. Jastip. Jadi kalau Rasulullah mau pergi ke satu tempat berdagang, nanti sahabat menitipkan uangnya, ya Muhammad saya nitip uang sekian ya, nanti tolong sampaikan di orang ini ya, atau saya nitip uang nanti orang ini akan datang, saya tolong dikasihkan ya, sampai seperti itu ya, karena Rasulullah orang sangat terpercaya sekali ya, punya gelar Al-Amin ya, seorang Muhammad muda. Makanya gak heran ketika beliau usia 12 tahun ya sudah menemani pamannya Abu Thalib ya berdagang ya. Berdagangan nggak tanggung-tanggung ya. Kalau kita kan dagangnya masih dari bazar ke bazar ya. Bazar RW sini ya, bazar RW situ ya. Kalau sekarang lagi COVID nggak ada bazar ya, kita jualnya online semua ya. Dulu Rasulullah SAW itu dagangnya dari Mekah ya, dari Mekah kemana ke daerah Syam ya, Suriah, Libanon ya. Dari sana yang jaraknya itu sekitar 2000 km. Bayangin ya, berdagang ya dengan menggunakan unta ya, berjalan kaki jaraknya sampai 2000 km. 2000 km itu seberapa jauh ya? Teman-teman, 2000 km. 2000 km itu ibarat kayak kita sekarang nih jalan dari Singapura aja itu cuma 1300-an kilometer ya. Ke Brunei Darussalam ya, Bandar Seri Begawan tuh 1900 ya, sama seperti itu jaraknya. Jadi teman-teman bayangkan Rasulullah SAW dan pamannya ini berdagang ya sampai berjarak nggak sampai Surabaya itu cuman nggak nyampe 2000 km kalau nggak salah ya. Ini sampai Brunei Darussalam itu 2000 kalau kita berjalan ya. Tapi mungkin kalau muter-muter nyampe kali ya. Gitu, ya. Jadi ini jarak yang sangat jauh sekali gitu ya. Apalagi kita dengan zamannya era digital ini ya kita bisa ke seluruh gitu ya. Kalau dulu manual saja ya. Jadi bayangin kalau umpama Rasulullah SAW masih ada saat ini ya, dia menjadi seorang pengusaha ya, itu pasti sosial media, internet itu ya, e-commerce marketplace ya beliau udah jawaranya ya. Karena dengan fasilitas yang ala kadarnya ya, dengan menggunakan unta, dengan keledai ya, dia sudah bisa berdagang sejauh itu ya. Dan Rasulullah SAW ya, dia 17 tahun. Nah, teman-teman ya, coba saya tanya nih ya. Ketika teman-teman usia 17 tahun lagi ngapain? Ya. Boleh dong di chat ya, 17 tahun lagi pada ngapain nih kira-kira teman-teman? Usia 17 tahun. Oh, pacaran. Waduh. Ya, masih sekolah SMA ya. Kita masih imut-imut ya. Masih pakai baju putih abu-abu ya. Masih suka nongkrong ya. Yang cowok masih suka godain cewek gitu ya. Ya masih bandel ya. Masih jajan minta sama tua ya. Masih suka tawuran ya, dulu mungkin ada yang suka tawuran ya, suka gangguin orang. Umur 17 tahun Rasulullah SAW ya, Muhammad Rasulullah teladan kita, dia sudah diminta sama pamannya untuk menghandle bisnisnya. Umur 17 tahun ya, sudah diminta pamannya untuk menghandle bisnisnya. Wah, ini udah cari 17 tahun sudah cari uang ya. Saya dulu 17 tahun apa ya? Kelas 2 SMA ya, jadi ketua OSIS. Sibuk-sibuk di organisasi. Ya. Kesamaan. Halo. Kesamaan.